Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Setelah Xiao Yueli bergegas masuk ke dalamnya, bayangan hitam menyapu dan liar. Setelah beberapa saat, dua sosok keluar dari sana. Setelah Anda bertingkah sombong, sekarang Anda ingin melarikan diri. Xiao Yueli mencibir dan terus mengejar Sulin tanpa henti, sambil memegang pedang pemotong jiwa di satu tangan. Xiao Yueli tidak perlu mengendalikan sapi dewa kematian yang menyapu di belakang, dan dia langsung terbang menuju Sulin sendirian. Anda sedang mencari kematian, karena bala bantuan Taisu saya akan segera tiba, jadi Anda tidak bisa membunuh saya. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Tepat ketika Sulin selesai berbicara, sebuah gelombang panas melanda. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk menunggu bala bantuan. Mendengar itu, pupil Sulin tiba-tiba menyusut, karena meskipun ada gelombang panas di belakangnya, tapi itu membuatnya merasa kedinginan tanpa akhir. Transposisi! Sulin meraung lagi. Kemudian angin kencang datang ke kedua sosok itu. Tapi Sulin tidak menyangka tinju yang terbungkus api dan guntur emas telah mengenainya dengan keras. Tuar! Di bawah suara teredam yang menyebar, suara retakan tulang juga terdengar secara bersamaan, yang membuat Sulin memuntahkan seteguk darah. Bagaimanapun, serangan Xiaoyan muncul tanpa persiapan apapun, sehingga dia terkena tinju Xiaoyan secara langsung. Lagi pula, di bawah tinju Xiaoyan, siapapun yang memiliki kekuatan fisiknya lebih lemah akan sulit menahannya. Bahkan jika mereka tidak mati, seluruh tubuh mereka juga akan hancur. Pada saat ini, dalam refleks terkondisi, Sulin sekali lagi menampilkan domain ruangnya. Hanya saja karena pukulan Xiaoyan itu membuat tulang dan organ dalam semuanya hancur, yang menyebabkan Sulin mengalami cedera serius. Sehingga dia hampir kehilangan seluruh kemampuannya untuk bertarung. Karena meskipun dia memiliki kekuatan abadi di tubuhnya, tapi setidaknya diperlukan 10 nafas untuk pulih. Namun Xiaoyan dan Xiao Yueli tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Keduanya langsung menyapu dengan kecepatan penuh. Kali ini, Xiao Yueli menggunakan pedang pemotong jiwa untuk menahan Sulin sebanyak mungkin. Adapun Xiaoyan, dia terus mencoba menyebar kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sampai arah sebenarnya, pelarian Sulin ditemukan. Dan melalui kekuatan jiwa dari alam, Xiaoyan mampu merasakan aura sebenarnya keberadaan Sulin. Hanya saja karena ruang ini sepertinya rusak, sehingga benar-benar sulit bagi Xiaoyan untuk menemukan lokasi persis Sulin untuk sementara waktu. Segera kilatan cahaya guntur di bawah kaki Xiaoyan semakin cepat. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia terus mengunci Sulin sedekat mungkin. Namun tubuh asli Sulin juga terus mengubah posisinya untuk menghindari Xiaoyan. Bagaimanapun dia tahu, dia benar-benar dirugikan saat ini. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan dan Xiao Yueli bisa menandinginya. Bahkan sekarang keduanya bergabung untuk melawannya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti kalah. Jadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan Sulin sekarang adalah menunda waktu sebanyak mungkin, sehingga bala bantuannya tiba. Saya menemukan Anda. Pada saat ini suara Xiaoyan terdengar. Meskipun sebagian besar luka Sulin telah pulih, namun masih terasa sakit. Jadi dia berteriak lagi. Transposisi! Yobeng! Sekarang Xiaoyan dan Sulin menggunakan metode mereka secara bersamaan. Namun itu semua adalah sarana yang telah dipersiapkan Xiaoyan sejak lama. Sehingga cahaya putih di mata Xiaoyan berbalik, tanpa Sulin bisa bereaksi. Namun dia sudah menggunakan teknik transposisi. Sayangnya Xiaoyan sendiri belum berhasil menembus keabadian dewa, sehingga kekuatan aturan dari jantung api tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi meskipun Xiaoyan menggunakan Yobeng, Xiaoyan tidak dapat mengontrolnya waktu lama.
Oleh karena itu, Sulin bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun dari kegelapan, ekspresi ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Mengapa orang ini memiliki begitu banyak sarana? Klan dewa asli seharusnya hanya mengolah tubuh fisik, dan metode semacam ini tidak seperti apa yang bisa dimiliki oleh klan dewa asli. Saya menemukan Anda. Tepat ketika Sulin masih kesurupan, perasaan dingin datang dari belakang, tanpa menunggu reaksi lebih lanjut darinya. Pada saat yang sama, suara itu terdengar dan perutnya tiba-tiba telah tertusuk pedang. Saat berikutnya, dalam kegelapan, Sulin melihat mayat tanpa kepala. Kemudian dia hanya bereaksi, dan tubuh tanpa kepala itu sebenarnya tubuhnya. Pada saat yang sama, bayangan indah berdiri di belakangnya, memegang pedang di tangan kiri. Sapi dewa kematian tangan kanannya. Teknik menangkap jiwa. Segera sapi dewa kematian Xiao Yueli menembus tubuhnya, kemudian jiwa Sulin langsung ditarik keluar. Anda bukan jiwa dari dunia sensi saya, sehingga rasanya penuh dengan bau busuk. Xiao Yueli mencibir. Tidak, jangan bunuh saya yang mulia Taisu. Jika saya mati, Taisu pasti akan melampiaskan amarahnya kepada seluruh sensi. Ayo, dengarkan saya, selama Anda melepaskan saya. Sebelum kata-kata Sulin selesai, telapak tangan Xiao Yueli tiba-tiba terulur mencubit jiwa Sulin, yang membuat dia menjerit kesakitan. Selama Anda melepaskan saya, maka saya akan meminta Taisu untuk melepaskan Ratu Sensi Anda. Di sela-sela rasa sakit, Sulin masih mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ratu Sensi? Hanya karena Anda terlalu lemah, maka tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata pujukan ini ketika kematian sudah dekat. Jika tidak, kematian Anda hanya akan bertambah buruk. Kata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin. Setelah kekalahan Sulin, ruangan itu dengan cepat kembali normal. Jadi, apa yang dikatakan jiwa Sulin, Xiaoyan bahkan mendengarnya. Informasi ratu yang ditangkap seharusnya semua orang tahu. Seperti Anda baru saja memasuki dunia sensi, dan Anda bukan berasal dari sensi. Jika tidak akan ada yang tidak mengetahui berita seperti ini. Jelas, Sulin sepertinya melihat perubahan emosi Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan telah bertindak acuh tak acuh, tapi mata Xiaoyan sedikit berubah. Ayah, cari saja jiwa sampah ini. Siapa yang tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau salah? Xiao Yueli hendak mengambil tindakan. Bibi, semua yang saya katakan adalah benar. Jangan pernah mencari jiwa. Jika tidak, saya akan langsung mati. Dan Anda juga tidak akan mendapatkan informasi apapun. Kata Sulin buru-buru. Namun Xiao Yueli tidak terlalu memperdulikannya. Jelas, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sulin. Jadi dia langsung meluncurkan teknik pencarian jiwa. Kemudian informasi dari ingatan Sulin yang berbintik-bintik segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yueli. Tapi itu juga membuat Sulin menjerit kesakitan karena ini. Bahkan tidak ada tanda-tanda penghancuran diri. Ayah, karena tidak ada penghancuran diri, setidaknya hal itu bisa membuktikan bahwa identitas orang ini seharusnya adalah salah satu yang mulia dari Taisu. Kata Xiao Yueli perlahan. Jelas dia telah lebih mengenal Taisu daripada Xiaoyan. Jadi sejak dia mengambil tindakan, dia sudah membuat keputusan dalam pikirannya. Mendengar itu, Xiaoyan memandang putrinya yang cerdas dengan penuh kekaguman. Tapi Xiaoyan tidak bisa tertawa karena alis biru Yueli tiba-tiba sedikit berkerut. Ayah, Ratu sepertinya memang telah ditangkap oleh Taisu. Tepat ketika kata-kata Xiao Yueli jatuh, Xiaoyan langsung terdiam. Karena sebelumnya, Xiaoyan mendengar Tuya dan lainnya mengatakan bahwa alam dewa kuno dunia para dewa kuno belum dihancurkan. Tapi mengapa Ratu bisa ditangkap lagi oleh Taisu? Sehingga penemuan informasi ini membuat Xiaoyan bingung. Jika berita itu benar, maka situasinya mungkin jauh lebih buruk dari yang Xiaoyan perkirakan. Anda harus mengampuni hidup saya jika Anda membunuh saya. Maka Ratu Sensi Anda pasti akan dieksekusi oleh Yang Mulia Kedua. Bagaimanapun, Yang Mulia Kedua adalah saudara kandung saya, dan dia sangat menyayangi saya. Saat Sulin berbicara, Xiaoyan dan Xiao Yueli memandang Sulin.
yang telah tersiksa oleh pencarian jiwa. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba membalikkan telapak tangannya dan segera mengeluarkan bendera yang menenangkan bendera penekan jiwa. Bagaimanapun, harta ini sangat mirip dengan pedang pencari jiwa penghancur kekosongan Taisu, yang dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat untuk menjadikan senjata Taisu menjadi lebih kuat. Lagi pula, jiwa Sulin tidak terlalu lemah, jadi Xiaoyan tidak akan membiarkan jiwa-jiwa para prajurit Taisu pergi. Adapun tubuh Sulin, Xiaoyan segera menjentik ujung jarinya, kemudian gumpalan nyala api langsung membakar tubuh Sulin dengan cepat. Tidak! Sulin berteriak dengan keengganan saat melihat tubuhnya berubah menjadi abu dengan matanya sendiri, sehingga rasa sakitnya mencapai puncaknya. Dan Xiaoyan melakukan ini dengan sengaja. Jelas, dia harus membuat orang-orang Taisu ini membayar utangnya dengan darah. Dan setiap orang Taisu yang memiliki jiwa akan disiksa sama seperti Jenderal Taisu. Bagaimanapun, Taisu menggunakan jiwa makhluk sensi yang tak terhitung. Hanya untuk menyempurnakan senjata, sehingga mereka akan mengalami penyiksaan tanpa akhir setelah kematian. Jadi sekarang, Xiaoyan juga mengumpulkan jiwa Taisu ke dalam panji penekan jiwa sebagai pengorbanan. Di masa depan, saya akan membuat panji penekan jiwa ini dipenuhi dengan banyak jiwa prajurit Taisu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.